Hai teman pendidik semua, pernah nggak sih dapat soal ujian yang bikin otak kamu benar-benar berputar, bukan sekedar menghafal? Soal yang maksa kamu mikir, menganalisis data, menilai argumen, atau bahkan nyari solusi sendiri. Nah, selamat datang di dunia penilaian host. Dalam 5 menit, kita bakal cari tahu bareng apa sih sebenarnya penilaian host itu, kenapa beda banget sama ujian biasa, contohnya kayak gimana sih, dan yang paling penting gimana kita bisa mengimbangi kemampuan ini buat dipakai di kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Ayo kita bedah bareng. Misal nih, penilaian tradisional biasanya nanya apa ibu kota Prancis, atau sebutkan rumus energi kinetik. Jawabannya ya tinggal nginget aja. Tapi penilaian host beda, soalnya bisa kayak gini nih: berdasarkan tren demografi dan ekonomi, coba prediksi gimana Paris menghadapi perubahan iklim 20 tahun ke depan dan desain strateginya. Itu membuat kita pikir kan. Rasakan bedanya. Penilaian host yang gak sekedar jawaban tunggal yang ada di buku, dia justru minta kamu menganalisis hubungan antara konsep, mengevaluasi bukti dan argumen, menciptakan solusi yang orisinal. Di sini yang diukur bukan cuma hasil akhirnya, tapi juga proses berpikir kamu. Nih, coba lihat contoh-contohnya. Pertama, analisis. Kayak jadi detektif data, soal nggak sekedar suruh baca grafik, tapi harus menemui pola dan cari hubungan sebab akibat. Yang kedua, evaluasi. Serasa jadi hakim atau kritikus. Kamu nggak cuma bilang suka atau enggak, tapi juga harus bisa menilai berdasar kriteria yang jelas, akurasi, bias, dan ada bukti atau enggak. Ketiga, kreasi. Di sini kamu jadi inovator. Nggak ada jawaban pasti benar. Penilainya lihat seberapa orisinal, layak, dan solusi kamu. Intinya di penilaian host, cara kamu sampai ke jawaban itu sama pentingnya sama jawabannya sendiri. Logika, sistematika, dan kreativitas semuanya ikut dinilai. Yang paling penting nih, host itu bukan cuman buat ujian, ini skill hidup dan kita pakai tiap hari. Waktu kamu bandingkan harga dan spesifikasi sebelum beli HP, itu analisis ya. Pas kamu mikir matang-matang sebelum milih jurusan kuliah atau ngecek info hoax, itu evaluasi. Saat kamu bikin acara sekolah, nyari ide biar kerja kelompok lebih efektif, atau menemui cara baru buat atasi masalah, itu kreasi. Dunia nyata gak selalu punya jawaban di buku. Kemampuan host itu yang bikin kamu bisa adaptasi, tahan banting, dan nemui solusi di tengah masalah yang rumit. Gimana sih cara melatih host? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, biasakan diri buat bertanya lebih dari sekedar apa. Coba gali dengan kenapa atau gimana kalau. Misalnya, pernah nggak kepikiran apa jadinya kalau Indonesia nggak pernah dijajah? Atau gimana kalau semua orang pakai AI buat ngerjain PR? Pertanyaan kayak gini bikin otak jalan kamu terus. Yang kedua, selalu hubungkan pelajaran dengan dunia nyata. Misalnya, jangan cuma mikir fisika itu soal rumus, tapi bisa lihat juga gimana prinsipnya dipakai pas bangun jembatan atau bikin kendaraan listrik. Apa yang kamu pelajari itu pasti ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Tinggal cari aja hubungannya. Yang ketiga, biasakan buat berargumen atau gimana ya, dan nggak perlu takut salah. Coba deh diskusi atau debat sehat sama teman. Terima kalau ada kritik, lalu perbaiki pendapat. Di sini otak kamu benar-benar diasah, bukan soal siapa yang langsung benar, tapi siapa yang mau terus belajar dan berkembang. Nah, pada akhirnya host itu kayak kebiasaan berpikir. Ini skill penting banget di zaman sekarang, bukan cuman biar kayak lihat pintar, tapi supaya kamu jadi pemikir yang kritis dan kreatif. Mulai sekarang, anggap setiap soal atau masalah itu sebagai peluang buat latihan otak, bukan sekedar ujian. Tanya, analisis, nilai, dan coba ciptakan sesuatu dari situ. Punya pengalaman seru ngerjain soal host atau ada pertanyaan, langsung tulis di komentar ya.
Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan konten edukasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih.